Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawah القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى مشايخنا وأساتذتنا معلمينا ووالدنا أولادنا. على نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل على هدينه وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah, salam ta'zim kami sampaikan kepada ketua masjid beserta jajaran pengurus, para jamaah, imam masjid, para ustaz, asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita di pertengahan bulan Sya'ban ini. Berharap terus kita diberikan sehat wal afiat, diistiqamahkan dalam ketaatan. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh dengan kebaikan. Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyatakan, telah sampai kepada kami berita atau riwayat bahwa khamsu layalin, ada 5 malam yang tidak tertolak doa di dalamnya. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab, kemudian malam pertengahan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, kemudian yang berikutnya malam Lailatul Qadar, kemudian yang berikutnya 4 dan 5 malam Lailatul Adha dan Lailatul Idul Fitri. Maka insyaallah malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, maka mari kita isi dengan banyak-banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya al-faqir mohon maaf lahir dan batin. Ini merupakan satu kebiasaan, adat kebiasaan salafun salih, orang-orang kita terdahulu, bahwa mengapa mereka minta maaf lahir batin, karena pada bulan Sya'ban amal-amal itu diserahkan, dipamerkan, catatan-catatannya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita, ketika kita amalan kita, laporan pertanggungjawaban dari amal kita dibawa para malaikat, tentunya kita tidak ingin catatan tersebut ada catatan buruk. Maka tentu bentuk dari keburukan itu salah satunya ketika kita masih punya salah, punya keliru dengan anak-anak Adam, hak-hak anak Adam, maka kita minta maaf. Maka mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan sahifah, catatan amalan perbuatan kita ketika dilaporkan kepada Allah, isinya yang baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kalau ada yang nak bertanya dia turi. Ya serius ini. Kaget kadang kalau lah di ujung, ustaz ada janji waktu panjang. Nah kita awali di bungaran ni bahasa meranjat dia turi Pak Haji. Ngapa di Sya'ban? Bid'ah.
Bid'ah. Malam nisfu Sya'ban itu beramal di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan perkara yang tidak ada zaman Rasul. Sebagaimana solat tarawih dikumpulkan dalam satu jamaah, satu imam, itu bid'ah. Sayyidina Umar sendiri mengakui inilah bid'ah, tapi inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi malam pertengahan Sya'ban itu amalannya baca Yasin 3 kali, bid'ah. Tapi lebih bid'ah lagi kalau malam nisfu Sya'ban tuh nongkrong di kafe kemudian berghibah, itu lebih bid'ah lagi. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan beliau itu pengen ngasih tahu kepada kita semua. Pak Ketua Masjid ngasih tahu, Ustadz bagaimana hukumnya menghidupkan, bahasanya menghidupkan, ihya, menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban. Sedekah ruah, Masya Allah. Ajib. Sedekah ruah kalau di Meranjat mau nama judul? Pakai nasi gemuk. Tambah bid'ah lagi. Jadi sedekah ruah ini kan bulan Sya'ban. Ini kita bahas sedikit Sya'ban. Pertama ikhwan, bilangan bulan itu sudah ada semenjak diciptakannya langit dan bumi. Itu penamaannya sudah ada. Yang kedua, nama Sya'ban itu ada dari 3 huruf. 3 huruf itu shin, ain dan ba. Muncul dari situ kata-kata syu'batun. Syu'batun itu artinya cabang. Maka Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, salah satunya, ini wilayah Ustaz Mahathir sebenarnya, tapi ngambil lapak beliau sedikit nggak apa-apa, bahwa ketika di bulan Sya'ban itu kenapa disebut dengan Sya'ban, bulan yang banyak cabangnya, artinya banyak cabang ranting kebaikan yang Allah turunkan di bulan ini. Sampai-sampai baginda sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, tak aku lihat anda berpuasa sunnah lebih banyak di bulan ini selain Ramadan, anda itu tak puasa lebih banyak dalam hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Apa jawab Sayyidil Habib Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Zaid, ini bulan di mana manusia itu banyak terlena di bulan ini. Kenapa banyak terlena? Kemarin kata beliau, kira-kira seperti itu jawabannya secara bebasnya. Kemarin kita kan di bulan Rajab. Nanti kita masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Rajab, wah orang nih, kita ini sudah siap-siap nih. Sudah 2 bulan mau menjelang Ramadan. Wah, nak siap-siap gitu. Semangat orang. Tapi ketika sudah sebulan ditakutkan kendor, kata Rasulullah. Maka di bulan Sya'ban ini banyak kendor, maka Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban untuk mengisyaratkan bulan ini banyak sekali kebaikan di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa di bulan ini dilaksanakan sedekah ruah? Maka bulan Sya'ban di kita, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, di Malaysia pun seperti itu, disebut sebagai bulan ruahan. Kenapa? Ruah dari kata-kata arwah. Karena dalam satu riwayat, ini diambil dari kitab-kitab yang dikarang para ulama zaman dahulu, kemudian mu'tabar, sampai riwayat bahwa ada menyatakan di bulan ini maka arwah orang-orang yang terdahulu itu menunggu. Ini mana ini kiriman pahala? Mana ini amal-amal saleh yang kemudian itu dipersembahkan untuk kami? Bagi orang yang sudah meninggal, itu nunggu-nunggu. Mano anak cucung ini nak bersedekah apa tidak atas nama orang tuanya. Maka di bulan inilah kemudian para ulama berinisiatif untuk apa? Untuk melaksanakan sedekah di bulan ruah. Kenapa saya bilang kalau nasi gemuk itu bid'ah bulan ruah? Ya, pertama zaman dulu Rasulullah tak pernah nasi gemuk sedekah. Karena beliau makannya gandum kan? Makannya gandum. Idealnya ya ikhwan, kita itu sedekahnya tuh nasi ruah tuh nasi kebuli, pakai kambing. Karena kalau Nabi itu kan biasa sedekah beliau pakai kambing. Tetapi, begini ceritanya. Ada satu kaidah menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku jilluh atau la yutraku kulluh. Yang tak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Harga atau nilai kambing bagi orang Arab itu bagi kita itu sama seperti ayam. Maka Rasulullah menyatakan dengan isyarat seperti ini, ketika engkau menikah, aulim walau bisyatin, adakan walimah, adakan sedekah walaupun kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan, adakan sedekah walaupun hanya menyembelih seekor domba. Ikhwan, domba itu mahal tuh di kita, apalagi domba Garut, tambah mahal. Di Arab sana,
di Sudan, di Afrika ini teman-teman ada 4 atau 5 mahasiswa dari Afrika yang lagi kuliah di Ittifaqiyah. Salah satunya namanya Usman. Si Usman ini dari Nigeria. Dia cerita, Iqbal, Syekh katanya, di Indonesia ini kok mahal sekali kambing. Di kami sapi itu 3 juta harganya. Tak tanya kambing berapa? 0,5 juta, 500.000. Nah, jadi biasa makan kambing, biasa katanya. Lah sekarang kita nih ngijaukan 500.000 gampang. Sementara kita nak ngambil kambing 3 juta sih kok, seharga sapi kalau di Nigeria misalnya. Nah itu maksud saya adalah bahwa kambing itu di mata orang Arab apalagi zaman dahulu bukan barang mewah. Maka kalau Rasulullah menyatakan walaupun, maka adakanlah sedekah, kasih tahu bahwa engkau sudah menikah, ajak orang makan walaupun cuma 1 kambing, karena kambing dimakan orang 7. Nah imbangan nilai kambing di Indonesia itu ayam. Karena kita nih zaman dulu tak berduit, maka tak naruh duit, makan nasi kebuli itu kan minyak gemuk kan, digentilah dengan nasi yang mengandung unsur minyaknya, nasi gemuk. Kemudian ngapo ada telur ayam dengan ayamnya, tak terbeli kambing. Nak ngijaukan makan sehari-hari susah, cukuplah ayam. Tak naruh ayam, ayam masa depan. Telur direbus. Ya ikhwan dimuliakan Allah, intinya pada sedekahnya, bukan pada konten isi yang disedekahkan. Itu satu. Yang kedua, saya sampai menyampaikan tantangan seperti ini. Anda cari, bagi Anda yang suka membid'ahkan sesuatu di bulan Sya'ban ini termasuk sedekah ruah, Anda cari format yang format itu kemudian menggerakkan orang-orang satu kampung, satu bangsa, satu rumpun Asia Tenggara yang Islam, mereka sedekah secara masif itu di bulan ini. Cari solusi untuk menggantikan anjuran untuk sedekah yang diadakan. Ramadan tak usah sebut kalau Ramadan, semua orang akan bersedekah. Cari bulan lain di mana semua orang itu tergerak untuk sedekah kecuali di bulan Sya'ban ini. Berarti orang terdahulu tuh hebat minta ampun. Mereka bisa mengarahkan satu kampung bapak-bapak itu sedekah. Hari ini nasi gemuk, yang tetangga nasi gemuk, yang berduit pakai ayam, yang agak-agak dikit duitnya telur ayam, yang lagi serat BPJS segala macam belum turun, balur bulu ayam. Intinya apa? Intinya ada nilai bersedekahnya ya ikhwan. Bayangkan nih, satu rumah bersedekah datang rahmat Allah, satu rumah bersedekah datang rahmat Allah, satu kampung bersedekah turun rahmat Allah untuk satu kampung, bukan untuk satu rumah saja. Cari format, Anda bikin format yang bisa membuat orang satu kampung sedekah dengan sukarela, takkan temukan. Maka berarti jangan gampang menyalahkan sesuatu sementara Anda tak punya solusi. Banyak yang menyalahkan misalnya anak muda ini nggak boleh hadroh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang manusia ini, setiap kita ini bapak-bapak, sedikit di antara kita yang tak punya rasa seni terhadap irama lagu. Itu harus dikeluarkan. Maka kalau harus dikeluarkan bagaimana? Dengan bersenandung. Oke, ada orang bisa baca Quran, dia menyenandungkan ayat suci Al-Quran. Yang tak bisa bagaimana? Pakai sholawat. Nah sekarang kebutuhan untuk mengeluarkan, mengekspresikan seni itu, yang itu merupakan kebutuhan asas dasar manusia, sementara Anda mengharamkan, tolong carikan solusi. Kami ini ya harus ngaji dong. Yang pacak ngaji, yang tak pacak ngaji, kalkulasikan di Indonesia yang bisa ngaji bagus, suaranya bertaltil, kemudian bernagom itu berapa dari sekian juta itu berapa, cuma berapa orang. Misalnya 200 juta manusia yang bisa ngaji berirama cuma 10 juta, sisanya Anda kemanakan? Maka disitulah para ulama mengadakan hadrah, mengadakan sholawatan, memberikan nasyid, yang ini dan itu. Intinya adalah untuk mewadahi, mengekspresikan nilai-nilai seni dalam diri manusia, itu merupakan fitrah bawaan manusia. Nah jadi betapa kami sampaikan itu, betapa ternyata jeniusnya ulama-ulama terdahulu. Kemarin Said Mahathir, Syekhna Profesor Dr. Said Mahathir datang, kita ngobrol panjang lebar dari asar hampir sampai ke maghrib. Kita diskusi banyak hal, salah satunya kemudian kita bahas tentang ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin itu kan bahwa tidak ada zaman Rasulullah terhiman sebelum subuh, itu nggak ada, bid'ah juga itu.
Tapi mengapa kemudian para ulama mengadakan itu? Memang ada dalilnya, ada riwayat bahwa ya Arhamar Rahimin merupakan al-ismul a'zam, merupakan nama Allah yang agung. Ketika kita berdoa dengan nama itu, Allah akan ijabah. Lihat, ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Farrij 'alal muslimin itu tambahan. Maka kenapa diadakan tambahan? Karena ya Arhamar Rahimin, kalau doa kita diijabah, sayang dong kalau diijabah cuma ya Allah ya Arhamar Rahimin pengen nasi minyak. Alangkan murahnya harga ya Arhamar Rahimin. Maka diganti farrij 'alal muslimin, ya Allah berikan jalan keluar bagi orang-orang Islam yang lagi buntu, lagi bokek, enjokkan jalan ya Allah supaya dia ada duit. Yang punya hutang, berikan ya Allah supaya dia punya kemampuan untuk membayar hutang. Yang sedang sedih, gundah gulana, masukkan rasa gembira dan bahagia dalam hatinya. Farrij 'alal muslimin. Doanya bukan ecek-ecek. Yang sedang terjajah seperti saudara kita di Palestina, maka mudahan mereka dimenangkan dari musuh-musuh mereka. Itu bentuk ulama. Kenapa harus sebelum subuh? Karena dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala turun perwakilan Allah ke langit dunia mengumandangkan, wahai hambaku, maka mana di antara kalian yang punya dosa pengen diampuni, fahal min mustaghfirin faghfirullah. Ada yang mau istighfar kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni dia. Yang pengen taubat, aku terima taubatnya. Yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Kapan? Di sepertiga malam, wabil khusus sepertiga yang akhir dari bagian malam. Maka di situ muncul tradisi tarhiman, ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah irhamna, rahmati kami. Wa'afina wa'fu anna, berikan afiat kepada kami. 10 makna afiat ya Allah. Wa'fu anna, maafkan kami. Maafkan kami itu maknanya kelak di akhirat kami punya catatan ya Allah, tolong hapuskan yang buruk-buruknya sehingga yang kami persembahkan kepadamu cuma yang baik-baik saja. Lihat bagaimana para ulama. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna, dan ya Allah bantulah kami untuk melaksanakan taat dan memperbanyak rasa syukur kepadamu. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa alal imani wal islamil kamilaini jam'an tawaffana ya Allah. Dalam kondisi iman kami sudah sempurna, dalam kondisi Islam kami sudah sempurna, maka matikan kami pada saat itu ya Allah. Woi, doanya pakam. Terus nyatakan ini sesat. Di mana bagian yang sesat? Jadi kalau ditanya kemudian amalan kita malam nisfu Sya'ban apakah bid'ah, maka saya sampaikan bid'ah. Tapi bid'ah itu tidak melulu yang sesat-sesat masuk neraka. Banyak di dalam dunia ini bid'ah yang bid'ah hasanah. Bahwa bid'ah hasanah itu adalah ketika ada malam-malam atau momen-momen kebaikan kita ucapkan taqabbalallah minna wa minkum barakallahu fikum, kemudian kullu am wa ummatul Islam bi khair, saling mendoakan, memberikan tahniah, memberikan selamat. Itu perkara bid'ah tapi baik. Kemudian malam nisfu Sya'ban, karena malam pada bulan Sya'ban amal-amal kita diangkat ke hadirat Allah, kemudian kita saling minta maaf satu sama lain supaya dalam catatan amalan kita tidak ada yang buruk-buruk di mata Allah. Itu bid'ah tapi bid'ah yang hasanah. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, tidak usah sekarang ini terlalu terorientasi apakah bid'ah atau tidak. Lebih banyak amal bid'ah dibandingkan tak bid'ah zaman sekarang. Tapi bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Imma bid'ah tersebut ada pada perkara penunjang agama ataupun pada perkara agama itu sendiri. Perkara agama, ya Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan itu. Kenapa? Sayyidina Rasulullah misalnya azan sekali, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan melaksanakan 2 kali. Oke. Ada riwayat menyatakan ikutlah sunnahku dan sunnah sahabat atau khulafa'ur rasyidin setelahku. Jadi azan 2 kali itu diridhai oleh Rasulullah. Sekarang bagian mana ketika hal yang diridhai Allah, ketika Sayyidina Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i 20 tahun di dalam sujud beliau. Bagian mana dari bagian yang pernah diamalkan Rasulullah bahwa Ibnu Taimiyah ketika selesai subuh kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah sampai syuruk, sampai terbit matahari. Tolong tunjukkan bagaimana, bagian mana hadis yang enggak ada. Maka berarti orang ulama zaman dahulu banyak amalan mereka yang bid'ah. Tapi kemudian kita sibuk malam nisfu Sya'ban bid'ah, ini bid'ah itu bid'ah. Maka silahkan amalkan, yang mau mengamalkan monggo diaturi ya sak kersoni pun. Kemudian kalau tidak silahkan tidak.
Tapi dalam proses bahwa dalam proses beragama ini kita saling hormat menghormati karena ulama-ulama kita juga punya dalil. Hakadha Pak Haji. Yang di sebelahnya anak-anaknya diatur. Siap. Iya, betul. Jadi barang siapa yang baca Yasin sekali misalnya, maka dosanya diampuni kira-kira gitu. Terus dia tidak akan disentuh neraka, maka berarti bebas dong kita mencuri zina. Ikhwah dimuliakan Allah, ini perkara ini namanya at-targhib. Targhib itu motivasi amal. Kemudian apakah ada dalilnya? Maka memang ketika dirujuk, misalnya biasanya fadhailul amal itu banyak yang sifatnya dhaif. Tetapi apakah dhaif itu kemudian menjadikan kita tak boleh melakukan mengamalkan sesuatu? Ya enggak juga. Ikhwan dimuliakan Allah, merupakan tabiat manusia. Kita ini kan senang dengan janji yang baik. Dengan janji yang baik, dengan iming-iming kebaikan, dengan iming-iming pahala, dengan iming-iming ini dan itu. Dan disitulah terkadang itulah cara Allah untuk menseleksi manusia. Maksudnya dibuka pendaftaran umum. Siapa yang masuk di Masjid Baitur Rahman Bank Raya ini, maka mereka akan mendapatkan subsidi 500.000 selama sebulan atau selama satu tahun penuh. Bederup orang masuk. Bederup itu bahasa Inggrisnya rame-rame. Masuk bederup, tapi kemudian ternyata di situ ternyata ketat. Memang sih 500.000 sebulan, tapi harus sholat tasbih, harus sholat ini, harus sholat itu selama tiap malam. Nah disitulah kemudian banyak yang gugur. Mentau ini malas aku. Padahal 500.000-nya ada. Tetapi karena kemudian diperintahkan, diwajibkan misalnya sholat di tiap malam, maka jadi malas. Padahal lepas dari 500.000 itu ada atau tidak, sholat tasbih itu banyak pahalanya. Nah, baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, apakah kemudian dalil khususnya itu tidak akan disentuh neraka selama-lamanya? Kemudian ini kamu sering mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Pertama, Anda bukan muhaddis, itu satu. Yang ngomong ini bukan ahli hadis, paling dia ngutip dari ulama ini. Yang kedua, kalaupun dia dhaif, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah ngomong, ada hadis yang dhaif itu lebih aku utamakan dibandingkan dengan kalau aku berpendapat dengan pendapat sendiri. Nah maksudnya dhaifnya tidak terlalu lemah ya. Maka artinya apa? Bahkan ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, betul-betul muhadis asli, bukan cak-cak ahli hadis ini, itu beliau tetap yang hadis yang dhaif lebih aku utamakan dibandingkan kalau memang itu dengan pendapat-pendapat pribadi. Menunjukkan betapa penghormatan beliau kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau memang itu tak bisa dijadikan landasan hukum, kenapa harus 3 kali Yasin? Ya, kalau nak dijawab, kalau bahasa Gus cangkem elek, kalau 3 kali Al-Baqarah punah gitu. Kan mah itu. Kenapa Yasin? Karena kita sudah terbiasa Yasin. Ikhwan, dalam Islam ini, dalam kitab fikih, bab fikih ini dalil itu bisa dicari Pak Haji. Bisa dicari. Tinggal kita ini mau melaksanakan atau tidak. Kenapa harus misalnya, kenapa harus baca Yasin 3 kali? Tidak harus. Bahkan Anda tak melakukan apapun juga tak masalah malam ini. Kan itu masalahnya. Cuma ketika Anda kemudian menyatakan 3 perkara, 3 baca Yasin 3 kali kemudian sesat, masuk neraka, ini logikanya nggak bisa diterima. Baca Yasin, dia merupakan jantung Al-Quran. Barang siapa baca Yasin, fa asbaha maghfuran lah, masuk waktu pagi dia diampuni oleh Allah. Barang siapa punya hajat, baca Yasin maka dikabulkan hajatnya. Terus kemudian ternyata baca Yasin gara-gara 3 kali, gara-gara bertepatan malam nisfu Sya'ban, kemudian jadi sesat, masuk neraka. Nah bingung di situ kita. Maka dalam bahasa sederhana, ada satu kalimat, dengan kalimat ini orang yang di luar Islam masuk dalam Islam, ya. Tetapi gara-gara kalimat ini orang di luar Islam, di dalam Islam kok dikeluarkan dari Islam. Kalimat la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, masuk Islam. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah, kapan? Pas orang meninggal. La ilaha illallah, iya itu kan tahlil. Tapi kalau sudah ditambah tahlil ada akhiran an, disitulah sesatnya. Lu akhirnya sesat itu dari mana?
Tahlilan itu proses ngumpulin orang rame-rame untuk baca la ilaha illallah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu seperti ini. As-sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa ketika seseorang kesabaran itu teruji ketika hantaman pertama kali musibah, itu yang paling dibutuhkan. Orang ketika 3 malam pertama itu, 1 minggu pertama, 1 tahun pertama itu hal yang paling berat tuh di situ. Maka ketika imannya goyang-goyang, apa sabda Rasulullah? Jaddidu imanakum. Wahai sahabatku, sabda Rasulullah, perbaharui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman? Aktsiru min dzikri la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maka iman kamu itu menjadi baru dan terbarukan. Pakam, Mbak. Cuman gara-gara itu, ini tidak ada dalilnya, sesat, masuk neraka. Bingung dengan kalimat ini orang luar yang mestinya masuk neraka, selamat dari neraka. Gara-gara kalimat ini orang bacanya jadi masuk neraka. Logikanya tidak nyambung. Nah jadi balik-balik ke Sya'ban, itu kan dalil yang kalian pakai. Oke, kami tak pakai dalil itu. Cukup kami baca 3 kali. Kenapa? Kalau 1 kali baca Yasin itu tak selesai ke Isya. Maksudnya tuh kecil gitu. Yasin itu kan paling 7-10 menit selesai. Kalau baca 3 kali ditutup dengan doa, kan dalil bisa dicari. Tinggal Anda ketika Anda menyalahkan itu, masalahnya di mana? Nah itu, masalahnya kamu pakai hadis, kami tak pakai hadis itu. Sekarang kami pakai dalil akal be. Selama nunggu maghrib ke Isya itu 3 kali, maka baca. Berarti saya nggak mau 3 kali Yasin, saya mau baca Kahfi. Silahkan baca Kahfi. Sama-sama Qur'annya. Gampang Pak hidup ini. Permudah kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Nah kadang kita ini berorientasi pada hadis ini segala macam bermasalah, ahli hadis bukan. Kalau intinya kita ranah orang awam ini, nak gawekan, tak gawekan, tak usah gawekan. Tapi jangan saling menyalahkan. Nak menang tak menang, yang penting kita sudah melok arahan ini. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang, biasa baiklah. Kalau yang menang masih lemak orang pembucuk, masih kalah masih yang saru masih kita yang di bawah. Jadi sudah kita beramal. Jadi malam nisfu Sya'ban, Ustadz saya tidak mau baca Yasin 3 kali. Berarti apa? Saya mau baca kalimah thayyibah al-baqiyatus salihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak-banyaknya diaturi. Para ulama cuma mereka mempersilahkan, ini loh formatnya. Kalau kamu mau, tawaran dari saya ini. Tapi kalau tak mau, silahkan Anda bikin format sendiri. Nah, jadi Islam itu sangat enak, enjoy ya. Yang kadang yang tidak enjoy itu kita sendiri sering mempermasalahkan. Baik, malam Lailatul Nisfu Sya'ban selesai. Ada pertanyaan lain sebelum dibahas? Kalau tidak ada, ya, kita akan masuk kepada pembahasan kita. Sepertinya format pertanyaan mending di depan Bapak. Jadi lemak, jadi tidak jadi siso. Ya. Mumpung terkenang, kira-kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wal maqalatur rabi'atu, nasihat yang keempat, qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, adya'ul asya'i ay asyaddul asya'i halakan. Perkara yang paling rugi atau perkara yang membuat sesuatu itu menjadi binasa atau sia-sia. Asyaratun, ada 10 perkara. Yang pertama, alimun la yus'alu anhu wa ilmun la yu'malu bihi atau la ya'malu bihi. Yang pertama, seorang alim yang tak ditanya, kemudian ilmu yang tak diamalkan. Qala ba'dul udaba, berkata sebagian ahli sastra, al ilmu afdalu khalfun wal amalu bihi akmalu syarafun. Ilmu itu adalah sebaik-baik peninggalan dan amal itu adalah hal yang paling menyempurnakan kemuliaan. Ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan membahas nasihat Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, ada 10 perkara itu yang mubazir. Apa 10 perkara yang mubazir? 10 perkara yang sia-sia. Yang pertama, alimun la yus'alu. Yang pertama, ada orang alim, orang ulama, seorang yang berilmu, tapi ilmunya itu tak diberdayakan, dia tak ditanya, kemudian tak dipakai untuk mengajar. Maka bahasa kami tekeredang bae, hidangan tak dimakan. Itu kan mubazir. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kata Sayyidina Utsman bin Affan,
Ini merupakan puncak dari kerugian, baik kerugian pribadi maupun kerugian masyarakat. Seorang alim yang keilmuannya tidak dipakai, atau ada orang yang alim tapi ilmunya tak diamalkan. Karena ikhwan, menuntut ilmu itu butuh proses yang sangat panjang. Kita awali pertama dengan seorang yang berilmu atau menuntut ilmu itu niatnya harus benar. Maka seleksi alam itu, ada seorang yang ngomong kepada kami bahwa Ustadz, kiainya dewek ngomong, salah satu pondok tertua di Pulau Jawa, muridnya puluhan ribu. Setiap masuk santri baru, ini kata beliau, Ustadz ini yang masuk ribuan ini. Tapi dari ribuan ini yang jadi itu cuma 50 Ustaz nanti. Nanti 3 aliyah atau kelas 6 akhir tamat dari sini, yang jadi itu cuma 50. Selebihnya mereka cuma dengar kata guru, apa dengar kata orang tua, daripada kamu masuk ini, daripada kamu masuk itu, mending masuk pesantren nak. Sudah setengah hati belajar niatnya. Yang kedua, nanti nak, kalau kamu pintar maka kamu mendapat beasiswa segala macam, niatnya sudah salah. Ternyata seorang alim itu, untuk membentuk alim itu, dikatakan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar, beliau menyatakan bahwa untuk membentuk satu ulama dibutuhkan minimal 30 tahun proses, kata beliau. Ulama. Sementara di kita untuk membentuk pemimpin, ya itu ada sekolahnya, butuh sekian tahun. Tapi untuk ulama, kata Syekh Ali Jum'ah yang betul-betul ulama, itu 30 tahun. Maka pantas Al-Azhar itu menetapkan syarat, atau negara-negara Arab itu menetapkan syarat yang sangat hebat, bahwa biasanya rata-rata anak kalau akan dikadar ulama, biasanya tamat SD mereka sudah hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena Quran ini akan jadi dasar kemudian pengembangan ilmu berikutnya. Diajarkan bahasa Arab dasar, grammarnya, nahwu sorofnya. Naik ke sanawiyah, diajarkan hadis-hadis. Kemudian masuk ke aliyah atau SMA, mereka diajarkan tafsirnya, kembangan ilmu. Sampai S1, S2, S3, 30 tahun. Kira-kira seperti itu ya, kurang lebih. Maka di situ muncul seorang ulama. Tiba-tiba ulama yang seperti ini, kemudian di tengah masyarakat tidak ditanya, tidak diberdayakan ilmunya. Kemudian selanjutnya beliau tak dipersilahkan ngajar, itu kan rugi. Ada seorang cendekiawan, ada seorang ilmuwan, tapi kemudian ilmunya itu tak dipakai, rugi. Maka ini mungkin di sebagian anak bangsa kita ditakutkan kalau pulang ke tanah air, mungkin dia takut ilmunya sia-sia. Kadang mereka malah milih-milih menetap di Jerman kah, di Amerika kah, karena mereka merasa bahwa ilmu mereka itu lebih pas, lebih akan diberdayakan di tempat-tempat tersebut. Ini tak bisa kita pungkiri. Bahwa ikhwan dimuliakan Allah, ada seorang ahli di bidang tertentu tapi dia tak dipakai ilmunya, itu kan rugi. Maka berarti kita sebagai umat ini, sebagaimana dinyatakan ada dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Al-Malyabari itu ketika ditanya, Syekh kenapa anda sedikit sekali membahas bab tentang wanita? Apa kata beliau? Pertama, aku bukan wanita. Kemudian yang kedua, tidak ada yang nanyai aku tentang bab fikih tentang wanita. Jadi pembahasan beliau sedikit tentang bab tersebut. Itu isyarat keras daripada beliau bahwa kalau ada seorang alim spesialisasi takhususnya apa, berdayakan takhusus tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, di Palembang ini misalnya ada ahli faraid, maka kita datangkan. Misalnya kita punya ahli faraid, kiai siapa atau habib siapa atau ustadz siapa, maka kita datangkan, minta beliau ngajari faraid dari A sampai Z, sampai kemudian contoh kasus, sampai bagaimana cara menyelesaikannya. Maka itu ilmu yang diberdayakan. Jadi yang pertama ikhwan, jangan sampai orang tersebut dengan keahliannya kemudian keahliannya menjadi sia-sia. Yang kedua, ada ilmu kemudian ilmu itu tak diamalkan. Mengamalkan ilmu artinya mana yang kita tahu, pengetahuan yang kita tahu tentang satu amalan misalnya, terutama setelah itu kemudian kita tak amalkan. Misalnya kita tahu nih, barang siapa, sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setelah wudu kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Beliau yang mulia bersabda, maka silahkan orang tersebut itu kelak di surga milih dari pintu surga yang 8 yang mana yang dikehendaki untuk masuk. Berarti itu satu kebaikan, tahu fadilahnya tak diamalkan. Itu namanya pengetahuan yang mubazir.
Maka berarti ketika kita punya pengetahuan jangan sampai menjadi sesuatu yang merugikan kita, maka kita amalkan amalan-amalan tersebut. Maka yang kedua, selanjutnya apa yang menjadi sesuatu yang merugikan itu wa ra'yun shawabun la yuqbalu. Berikutnya dalam satu musyawarah ada pendapat aklamasi, pendapatnya paling benar, pendapatnya paling mu'tamad, diakui di semua pihak, tiba-tiba kemudian pendapat yang benar tersebut kemudian tidak diterima, kemudian selanjutnya tidak dilaksanakan. Ikhwan dimuliakan Allah, berdasarkan pengalaman, maka bapak-bapak kami, orang-orang tua kami yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat, panjang umur. Orang-orang tua kita adalah orang-orang yang kenyang dengan pengalaman. Bagaimana pahit getirnya kehidupan, bagaimana susah sedangnya sudah dilewati. Kemudian ada anak yang mau nikah, kemudian minta nasihat. Pak, bagaimana, tolong dong minta nasihat pernikahan. Oh begini nak, pernikahan tuh begini, diberikan nasihat. Pendapat nasihat tersebut sudah sampai, habis itu tak diamalkan, tak diterima. Pendapat apa ini, sudahlah, mending aku cari pengalaman dewek. Nah, ini namanya sesuatu yang menyedihkan. Pendapatnya benar, pendapatnya paling bijaksana, tapi kemudian tak diterima, bahkan dicemooh, kemudian ditinggalkan, pendapatnya tak diterima. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini bentuk kerugian bagi satu umat. Apa guna kita punya orang-orang tua? Apa manfaat kita punya orang-orang sepuh di antara kita? Salah satunya mereka bisa memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang baik itu oleh anak muda karena merasa pintar tak diterima, ya sudah. Maka seperti dulu saya betul-betul ditampar itu dengan satu nasihat. Ini tukang jam yang memberikan nasihat, karena melihat saya itu pakai jam pakai tangan kanan. Nah ini perhatikan ini yang ahli-ahlian ini. Saya jam pakai tangan kanan, kemudian Ustaz kata beliau, tangan kiri bayo, biasa-biasa kita di dusun nih. Tapi ini kan sunnah Nabi itu kan beliau pakai yang kanan-kanan Pak. Iyalah, tapi kata beliau. Tapi kan di kampung kita itu biasanya pakai tangan kiri. Bahkan kamu tak pakai jamu tak jadi masalah kata itu. Ya sudah terima saja. Oh ngotot, saya ngotot. Tapi lama-lama, oh iya ya. Betapa kerasnya saya dengan pendapat itu, merasa hadisnya begini segala macam, tak mengindahkan hukum normatif yang berlaku di satu tempat. Ya akhirnya selain ini saya nggak pernah lagi pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Bahwa tidak semuanya harus dikekeh dengan pendapatnya, selama itu masih banyak pilihan-pilihan kebaikan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, orang punya pendapat yang benar, kemudian pendapat tersebut tak diterima, itu sesuatu yang mubazir. Maka baik kita menghilangkan ego kita ketika ada nasihat kebaikan kita terima, maka mudah-mudahan itu betul-betul kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasilahun la yusta'malu. Yang berikutnya itu apa? Berikutnya punya senjata tapi senjatanya tak dipakai. Silah di sini banyak. Baik silah di sini senjata betul-betulan senjata. Punya bahasa kita ada lading cap gerpu. Lading cap gerpu itu tak dipakai. Ustadz kami pakai ini ngapa? Makin ujawong. Bukan. Cap gerpu itu pakai untuk nyembelih hewan, nyembelih ayam. Tapi itu silah itu senjata disarungkan terus tak dipakai-pakai, maka ini ikhwan dimuliakan Allah bentuk sesuatu yang mubazir. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih mubazir. Jikalau kita tak pakai itu, apa? Kita punya senjata yang bernama doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang Islam. Maka kalau orang Islam, orang iman itu tak menggunakan senjatanya, itu adalah perkara yang paling mubazir yang pernah ada. Allah, kita punya Allah yang mengijabah doa. Kita punya Tuhan yang terus mendengar apa pinta kita. Kemudian kita dianjurkan Rasulullah, kita punya senjata yang bernama doa. Doanya tak dipakai dengan alasan aku tak butuh, aku sehat, masih ada duit, bini masih sehat, anak masih sehat, jabatan masih ada, sehingga tak berdoa. Itu adalah bentuk mubazir yang paling mubazir. Karena mengapa? Karena dikatakan ulama, sekalipun ketika engkau berdoa
ternyata doa tersebut tak diijabah Allah di dunia, di akhirat akan dijadikan derajatmu meningkat biasbab, dengan asbab doa-doa yang dipanjatkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sangkingnya para ulama itu seperti ini. Nak, banyak-banyaklah doa. Doa apa? Doa apa baik? Ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tak diijabah, maka kelak di akhirat engkau akan mengatakan, ya Allah, andaikan saja aku berdoa lebih banyak di dunia ketika aku hidup. Kenapa? Karena mereka menemukan betapa doa yang dibadalkan, doa yang dikonversikan oleh Allah di dunia menjadi bentuk kebaikan di akhirat. Maka mereka akan menyatakan, alhamdulillah, zaman dulu aku banyak-banyak berdoa. Syukur-syukur kalau doaku itu tak diijabah semuanya di dunia, dia ijabah di akhirat, makin senang hatiku. Maka silahun la yusta'mal, senjata yang tak dipakai, merupakan bentuk kerugian yang amat sangat mubazir. Ikhwan yang dimuliakan Allah, saya dan anda dan kita semua itu punya senjata, yuk kita pakai. Untuk siapa doa? Doakan Palestina, doakan orang tua, doakan guru, doakan fulan bin fulan, siapapun dia. Ketika kita berdoa kebaikan, ada satu keuntungan yang jelas, dikatakan malaikat, walaka bimithlin, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berdoa ini kebaikan sebagaimana yang dia doakan. Minta, ya Allah, unjuk Pak Haji itu, Pak Haji Najib dan jamaah Baitur Rahman, berikan sehat walafiat. Amin, kata malaikat. Kemudian malaikat menyatakan, ya Allah, berikan nikmat yang serupa yang didoakan kepada saudara-saudaranya. Maka insya Allah setelah ini saya akan mendoakan bapak-bapak, mudah-mudahan nambah galo orang rumah, nambah keberkahan, ya. Nah, amin uji malaikat, kau akan mendapatkan nikmat yang sama, ya. Tak berani diaminkan oleh bapak-bapak. Jadi begini ya khonibun Allah, pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Mudah-mudahan Allah segala mengampunkan segala dosa kita, dan kita mari maafkan satu sama lain di malam nisfu Sya'ban yang akan dilaksanakan malam hari ini. Tolong selipkan doa-doa yang terbaik untuk kita semua, wabil khusus kepada Palestina dan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa tragedi kemanusiaan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.